Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Tarigan Catur akan kembali membahas atau mereview salah satu pertandingan dari FIDE Online Chess Olympiad 2020 atau Olimpiade Catur Online 2020. Nah, kali ini pertandingan yang akan disimak adalah pertarungan dari bocah 14 tahun yang merupakan salah satu andalan Indonesia pada Olimpiade Catur Online 2020, yaitu Aditya Bagus Arfan. Dirinya memiliki rating 1772, menantang perlawanan dari pecatur kuat Belarus, yaitu Mikhail Nikitenko yang memiliki rating 2406. Di sini, walaupun memiliki rating yang lebih kecil, jauh bahkan tidak berimbang, namun Aditya mampu keluar sebagai pemenang. Nah, bagaimana keseruan pertandingan di papan? Tetap di Tarigan Catur Channel. Di sini, Arfan menggunakan catur buah hitam, sedangkan lawannya Nikitenko menggunakan catur buah putih. Pertandingan dibuka oleh Nikitenko dengan pion C4. Nah, ini membentuk pembukaan Inggris. Pion E5. Pion G3 untuk mempersiapkan Venseto gajah. Dan kuda menuju F6. Di sini pembukaan berubah variasi menjadi King's English Variation. Lalu gajah menuju G2, pion C6, pion D4. Di sini mengajak pertukaran pion pusat. Lalu diterima oleh Aditya, pion E makan D4, Menteri Putih makan pion D4. Lalu di sini memilih langkah kuda A6. Di sini kenapa Aditya melakukan langkah kuda A6? Karena di sini Aditya melihat sudah tidak ada lagi gajah putih yang berada pada petak diagonal F1 hingga A6, sehingga kuda aman ditempatkan pada petak A6. Lalu kuda C3 di sini melakukan langkah gajah menuju C5 untuk mengancam Menteri Putih. Menteri Putih akhirnya mundur satu langkah menuju D3. Lalu di sini mengajak pertukaran pion dengan melakukan langkah pion D5. Nah, di sini Nikitenko melakukan langkah pion C makan D5. Sebelum memakan pion tersebut, di sini Aditya melakukan langkah kuda B4 untuk mengancam Menteri Putih. Di sini lawan atau Nikitenko kembali atau terpaksa mengembalikan Menteri Putih pada posisi awal, yaitu Menteri menuju D1. Lalu di sini melakukan langkah Menteri B6. Di sini tujuannya adalah Menteri Hitam dan Gajah Hitam bahu-membahu untuk menyerang pion lemah yang ada di B6. Namun, Nikitenko mengabaikan ancaman tersebut dengan melakukan langkah kuda menuju A4. Maksudnya adalah untuk mengancam Menteri Hitam sekaligus Gajah Hitam. Di sini Aditya tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan melakukan langkah gajah makan pion F2 dengan tempo skak. Di sini raja menuju F1. Putih tidak bisa rokade. Lalu Menteri Hitam menuju D4 mengajak pertukaran menteri yang akhirnya diterima oleh Putih. Menteri makan Menteri D4, gajah makan Menteri D4. Lalu kuda menuju F3 untuk mengancam gajah hitam yang ada di petak D4. Lalu gajah hitam terpaksa pindah menuju B6. Disinilah Putih memakan dengan pion D makan C6. Lalu kuda makan pion C6. Walaupun di sini hitam dan putih sama-sama memiliki pion 5, jadi tidak ada perbedaan pion di sini. Namun tetap saja hitam lebih diuntungkan
karena lawan atau Nikitenko sudah tak bisa lagi untuk rokade. Lalu kuda makan gajah yang ada di B6, pion makan gajah yang ada di B6. Lalu gajah menuju E3, gajah menuju E6. Agar pion ini tidak termakan, maka putih melakukan langkah pion menuju A3. Di sini hitam tidak memilih untuk menyelamatkan pion yang ada di B6 dengan melakukan langkah rokade pendek. Lalu putih langsung saja memakan pion tersebut dengan gajah makan pion di B6. Putih melakukan langkah lanjutan benteng F menuju E8, benteng C1, benteng A4, kuda D2, gajah D5. Di sini diterima pertukaran tersebut oleh putih dengan melakukan langkah gajah makan gajah D5, kuda makan gajah D5. Di sini walaupun putih unggul satu pion, namun di sini pertahanan sayap raja dari putih sudah berlobang. Di sisi lain, benteng putih yang ada di petak H1 belum bisa untuk keluar untuk mengancam pertahanan dari hitam. Lalu langkah dari putih selanjutnya adalah gajah C5, kuda E5, raja G2, pion H5. Di sini semakin agresif dari Aditya ya. Benteng H menuju E1, pion H4. Di sini walaupun ceritanya mengorbankan pionnya lagi, namun apabila putih berani memakan pion yang ada di H4, maka pion dari putih akan bertumpuk. Oh ya, satu lagi. Di sini ada benteng yang ada di petak A4 yang menjaga pion ini, sehingga tidak boleh dimakan oleh putih. Putih melakukan langkah pion satu langkah mengancam benteng yang ada di A4. Lalu hitam melanjutkan dengan benteng G4. Kuda F3, kuda F4 skak. Di sini tentu saja pion tidak dapat memakan kuda karena pion terpaku untuk melindungi raja dari benteng maksudnya. Lanjut. Raja F1, pion H makan pion G3, pion H juga makan G3, dan benteng makan pion G3. Di sini lagi-lagi kondisinya sudah seimbang dengan pion sama-sama 3, namun tetap hitam lebih diuntungkan karena raja sudah terpaku di belakang, sedangkan perwira-perwira dari hitam sudah berada di depan, sehingga putih sudah semakin kesulitan untuk menghadapi perlawanan dari Aditya. Di sini gajah F2, benteng H3, kuda G1 dengan tempo mengancam benteng. Benteng makan pion yang ada di B3. Benteng C7. Jika sewaktu-waktu benteng hitam memakan pion A3, maka putih sudah siap untuk memakan pion yang ada di B7. Kuda G4 untuk mengancam gajah putih. Lalu disinilah putih melakukan blunder. Langkah ini membuat putih sendiri langsung menyerah. Putih di sini teledor dengan melakukan langkah gajah menuju B6. Maksudnya mau menyelamatkan gajah dari kuda, namun di sini malah salah langkah, sehingga Aditya dengan cepat dengan benteng makan gajah B6. Setelah langkah dari Aditya ini, maka pertandingan langsung dimenangkan oleh Aditya karena lawan langsung memutuskan untuk resign. Ini pertandingan yang benar-benar bagus dari seorang Aditya
Walaupun rating kalah jauh, namun Aditya tetap tampil tenang, tetap tampil luar biasa, dan juga bisa menyumbangkan 1 poin untuk Indonesia. Yang pada laga itu, Indonesia unggul 3,5 berbanding 2,5 dari Belarus. Jadi kemenangan dari Aditya ini sangatlah penting. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten dari Tarigan Catur selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.